warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar? Baik semuanya ya. Baik, di pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi akidah akhlak di kelas 6 ini. Dari bab pertama ini berkaitan dengan kalimat thayyibah ya. Di setiap kita belajar akidah akhlak dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti diawali dengan kalimat thayyibah. Maka di bab yang pertama ini kalimat thayyibah yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah istighfar ya. Mungkin anak-anak masih ingat dulu ketika belajar akidah kelas 1 sampai kelas 5 berkaitan dengan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Jadi setiap kita membaca kalimat thayyibah pasti akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk di bab kali ini kalimat thayyibah yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ini bisa disebut dengan kalimat thayyibah istighfar ya, artinya aku memohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung ya. Kalimat ini bisa disebut dengan kalimat istighfar atau disebut dengan istighfar ya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 25 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya setiap manusia, setiap hamba yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Kapan waktu mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim ya? Yang pertama adalah melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melupakan kewajiban Allah ya, maka kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melupakan kewajiban kepada Allah yaitu tidak sholat 5 waktu karena lupa. Ya, kadang-kadang manusia ini juga mempunyai sifat lupa ya. Makan atau minum pada saat berpuasa lah, pada saat berpuasa ternyata kita lupa makan dan minum, maka kita segera untuk mengucapkan istighfar. Lupa berwudu sebelum sholat, jadi harus diingat sebelum kita melaksanakan sholat ya, syarat sahnya sholat itu adalah dengan kita berwudu ya, gitu ya. Yang kedua adalah melakukan kesalahan atau kekeliruan ya. Jadi setiap kita melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka segeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lupa mengerjakan PR ya, membantah guru atau orang tua, ini tidak boleh ya. Kita sebagai siswa yang baik ya, tidak boleh kita membantah guru, apalagi orang tua kita yang melahirkan kita, yang sudah susah payah mencari rizki untuk kita agar kita ini bisa belajar dengan baik. Itu tidak boleh ya. Marah pada teman itu juga tidak boleh. Berkata kasar dan apalagi memperlakukan orang lain dengan perkataan yang kasar. Yang ketiga, berdoa dan berzikir. Artinya apa? Kalimat thayyibah ini boleh kita baca ketika setelah melaksanakan sholat ya, untuk berzikir ya. Di luar sholat pun juga boleh kita membaca kalimat thayyibah istighfar ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Lalu apa manfaatnya mengucapkan kalimat istighfar? Satu, agar diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita yakin bahwa setiap doa kita, setiap permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan maaf atau pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dengan kita sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya apa? Kita setelah betul-betul kita taubat, betul-betul sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai keyakinan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Yang keempat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu beristighfar atau mengucapkan kalimat thayyibah yang lain itu agar kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu maksiat. Yang terakhir, agar hati kita menjadi tenang. Jadi ketika kita ini mengucapkan kalimat thayyibah, insyaallah hati kita akan menjadi tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak kemrungsung ya, dan pastinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan nasihat ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.